Nanoscience ini masih proses pengembangan untuk pembuatan sebuah sediaan obat. Tapi memang tidak secara keilmuan sedang dikembangkan, jadi pengenalan saja, tapi secara produk belum banyak beredar. Nah, ukurannya nanoteknologi. Jadi kalau saat ini yang ada di pasaran, yang sudah ada di pasaran adalah sediaan dengan ukuran micronize. Contohnya kalau perusahaan yang sudah mengembangkan ukuran micronize itu Paros di Jakarta, dengan yang produknya ini Praxion, kalau kenal, isinya paracetamol. Dia sudah mengembangkan teknologi micronize untuk ukuran partikelnya. Kalau misalnya dilihat dari efek yang dihasilkan, memang onset. Jadi obat itu kan ada onset, ada durasi. Onset itu setelah mendapatkan sampai dia muncul efek. Durasi adalah lamanya efek itu ada. Pengalaman pasien, maksudnya kalau cerita dengan pasien itu, ketika pasien menggunakan obat-obat yang ukuran micronize, seperti misalnya Praxion, itu onsetnya lebih cepat. Jadi dia lebih cepat terabsorpsi. Kalau kita ngomongin asma, lebih cepat terabsorpsi karena ukurannya kecil, lebih kecil dibandingkan ukuran yang di atasnya. Nah, ini yang dikembangkan adalah gold nanoparticle. Jadi ukurannya lebih kecil lagi. Cuman masih dalam tahap pengembangan, artinya masih dalam sisi skala laboratorium nih, untuk melihat apakah memungkinkan sediaan gold berupa atom-atom emas digunakan sebagai pembawa obat. Ya nggak bayangin kalau ini misalnya nanti jadi sediaan jadi gitu ya, harganya akan seperti apa. Mungkin untuk tujuan-tujuan yang terapi kanker biar lebih spesifik. Karena saat ini misalnya terapi yang dengan nuklir radiasi juga sudah dikembangkan untuk terapi kanker. Nah, fungsinya adalah harapannya memang memberikan fungsi yang lebih baik dibandingkan obat-obat yang ukuran molekulnya lebih besar. Nanopartikel emas atau AU. AU itu kan lambang logam emas, AU NP. Harapannya memang bisa digunakan untuk skala industri, karena source bahan baku emas itu kan banyak. Keuntungannya adalah nanopartikel emas ini sebagai pembawa untuk oligonukleotida siRNA sebagai terapi DNA untuk memberantas kanker. Jadi kalau nanti teman-teman, insya Allah semester depan nih, kalau saya masih di stikes, yang semester kemarin dengan saya sharing tentang sitostatika, tentang farmakoterapi pada onkologi. Jadi ada banyak sisi dari sel yang dibunuh oleh anti kanker untuk mencegah supaya tidak membunuh sel kankernya, tapi mencegah supaya proliferasinya atau pembelahan selnya, proliferasinya berhenti. Jadi kan siklus pembelahan sel itu kan ada siklus M, siklus S gitu ya. Nah, itu dipotong supaya tidak terus membelah. Karena kalau misalnya pada kanker itu sebenarnya dia hasilnya adalah sel normal. Sel normal yang termutasi sehingga dia membelahnya lebih dari seharusnya. Bahkan bisa sampai kalau udah stadium akhir bisa 4 kali dari sebelumnya. Nah, ini yang menyebabkan adanya benjolan. Nah,
pada diagnosa kanker, untuk melihat dia ganas atau tidak juga dilihat dari proses pembelahan selnya. Kalau pembelahan selnya masif, itu tergolong kanker ganas. Tapi kalau misalnya pembelahan selnya tidak masif, artinya dia lebih stagnan gitu, jadi hanya membelah tapi tidak begitu tidak cepat, itu bisa dibilang sebagai tumor, biasanya yang kita kenal dengan tumor. Jadi kalau misalnya diambil ya insya Allah akarnya tidak kemana-mana. Tapi kalau misalnya pembelahan selnya masif, itu yang menyebabkan metastase, jadi bukan pindah ya, akarnya jalan-jalan, jadi menyebar ke organ-organ yang lainnya. Keuntungannya memang sangat bagus untuk nanopartikel ini dalam memberantas sel kanker karena dia spesifik, langsung menuju organ target. Harapannya terapi tersampaikan, namun efek samping yang didapatkan kecil. Nah, efek samping dari terapi kanker itu banyak. Yang secara fisik pasti kerontokan rambut itu terjadi. Kemudian yang secara fisiologis lain, mual muntah, itu juga hampir semua obat kanker menyebabkan mual muntah. Hanya saja nanti moderate atau high emetikum. Kalau high emetikum ya berarti dia memang, ya mau nggak mau, dia memang menyebabkan mual muntah yang sangat parah. Akhirnya pasien bisa mengalami dehidrasi. Nah, dengan teknologi nanopartikel, harapannya bukan tidak terjadi ya, tapi meminimalkan terjadinya efek samping. Kemudian juga meminimalkan terjadinya serangan obat itu ke sel sehat. Karena walaupun dia, gimana ceritanya, jadi sel kanker itu walaupun ada di situ, cuman kan dia sebelah-sebelahnya adalah sel sehat. Ketika dikasihkan kemoterapi, bisa saja sel sehatnya juga mengalami ini dari obat kemoterapi. Nah, setiap sediaan pasti ada kerugiannya. Kerugiannya adalah dilihat dari ukuran partikelnya. Jadi nanopartikel ukuran 1,4 nanometer ditemukan beracun dalam sel kanker kulit manusia. Kemudian sel kanker serviks manusia, sel fibroplastikus, dan makrofag tikus. Apakah ini terus dalam tubuh manusia? Enggak. Ini masih dalam skala pemeriksaan, jadi penelitian in vitro. Kok in vitro sih? In vivo ya. Dilakukan di luar, benar in vitro dilakukan di luar. Jadi diambil selnya, sel SKM28 itu sel kanker kulit manusia. Kemudian HeLa itu sel kanker serviks. Kemudian diberikan nanopartikel ukuran 1,4 mikron dan itu mati. Kemudian juga sel fibroplastikus L929, makrofag juga mati. Nah, namun untuk ukuran yang lebih besar, ada yang kecil yang lebih besar ya. Untuk ukuran sekian ini berdasarkan penelitian, itu kurang toksik terhadap dengan jumlah 6 kali lipat. Jadi jumlahnya harus lebih besar dari yang ukuran 1,4. Kemudian AONP 15 tidak beracun. Jadi ukuran besar nanopartikel tidak memberikan efek pada sel kanker. Jadi memang sudah nanopartikel, ukurannya juga kecil. Nah, ini toksisitas in vitro dan in vivo-nya dapat bervariasi tergantung pertumbuhan seluler dan komposisi protein yang berbeda. Jadi fisiologis sekali, uniknya tubuh kita gitu ya. Sama-sama HeLa, itu sama-sama sel kanker serviks. Tidak semua bisa dimatikan dengan dosis yang sama. Jadi
ada beberapa sel yang dia memang defend, artinya ketika diberikan dosis 10 misalnya 10 mikrogram itu mati, tapi diberikan dosis yang lain, diberikan dosis yang sama untuk kanker yang sama pada orang lain tidak mati. Jadi beda-beda. Protokol terapi kanker ada, tapi di tengah perjalanan proses kemoterapi bisa terjadi variasi dosis, bisa diturunkan, bisa juga dinaikkan. Jadi uniknya terapi kanker seperti itu. Tidak bisa kayak yang minum ya contoh kata sederhana, amlodipin pasien hipertensi, amlodipin ada yang pakai 5, ada yang pakai 10, sama-sama hipertensi. Ini kondisinya juga beda-beda. Nah, dari sisi toksisitas in vitro yang bisa muncul adalah selnya stres, kemudian rantai pembelahan selnya terputus. Ya, ini harapannya adalah sel menjadi mati. Kemudian pada penelitian in vivo dilakukan pada organisme, belum pada manusia, masih pada hewan uji, tikus. Itu juga terjadi peradangan di ginjal, hati, dan darah. Ya, ini masih dalam tahap penelitian. Kemudian harapannya memang diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana formulasi dari gold nanopartikel ini bisa digunakan sebagai obat. Kalau ditanya di Indonesia ada nggak, Bu? Nggak ada. Belum ada obat yang menggunakan teknologi nanopartikel di kita. Obat kanker yang ada di Indonesia masih dengan teknologi yang obat pada umumnya, injeksi sebagian besar. Nah, aplikasi yang digunakan adalah dalam penelitian kanker, emas kolit dapat digunakan untuk menargetkan tumor dan memberikan deteksi menggunakan set surface enhanced Raman spektroskopi. Jadi masih in vivo. Jadi nanopartikelnya itu bukan obatnya, jadi dia pembawanya. Jadi obatnya ada di dalam gold nanopartikelnya. Yang membunuh ya obatnya, cuman dia ibaratnya kendaraannya supaya lebih spesifik ke sel target. Kemudian ditemukan bahwa SARS distabilkan ketika nanopartikel dienkapsulasi dengan mantel polyethylene glycol yang dimodifikasi thiol. Ini adalah modifikasi formulasinya. Kemudian secara khusus memang untuk menargetkan sel-sel kanker atau sel tumor. Jadi ini dikembangkan harapannya untuk memperbaiki terapi pasien kanker. Karena saat ini memang pasien kanker banyak, yang pertama itu, yang kedua efek samping yang ditimbulkan dari kemoterapi luar biasa. Jadi pasien di kemoterapi itu semacam pilihan, kalau nggak di kemoterapi kankernya tak makin parah gitu ya. Di kemoterapi efek sampingnya luar biasa. Dan seringkali pasien itu rawat inap karena efek samping dari kemoterapinya, bukan dari kankernya. Jadi dia terjadi penurunan kondisi pasien karena proses kemoterapinya. Otomatis kalau kondisi pasien turun, maka proses kemo harus ditunda. Dan obat kemo itu bisa resisten seperti antibiotik. Nah, kalau dilakukan penundaan terus, akhirnya dengan dosis yang sama dia kan enggak, ibaratnya sudah dijeda misalnya proses kemoterapi setiap 2 minggu. Tapi karena kondisi pasien jelek, akhirnya dia ditunda. Dalam masa penundaan itu, sel kanker dia sudah berusaha untuk meningkatkan imunitasnya. Jadi terus dia akhirnya caranya ben saya nggak dikenali oleh obat kemo yang nanti masuk. Itu proses yang alami yang terjadi. Jadi bagaimanapun juga sel kanker itu sel hidup.
dan dia bisa melakukan semacam penjagaan terhadap dirinya untuk menangkal benda asing, karena obat kemo kan dianggap sebagai benda asing bagi sel kanker. Kemudian radioterapi dosis enhancer. Kalau kemoterapi itu memasukkan obat, baik itu oral, tablet, maupun injeksi intravena. Intravena itu bisa sebagian besar memang diencerkan dengan infus ya, jadi bentuk drip infus, tidak yang langsung disuntik bolus karena dia keras. Meskipun diberikan secara infus pun efek plebitis pasti muncul. Pernah ada kasus pasien kemoterapi kanker kolon. Dia kelenjar getah bening ada di sini. Jadi benjolan di sekitar leher yang ternyata dia adalah kanker ganas stadium 3. Kemudian dilakukan kemoterapi. Kankernya membaik. Jadi kankernya merespon terhadap obat kemo yang diberikan. Artinya benjolan itu mengecil. Tapi terjadi kayak semacam kelumpuhan di tangan kanan. Karena dia di kemonya, di infusnya di tangan sebelah kanan. Dan dia saraf-saraf di area yang tangan kanan itu kurang baik meresponnya. Jadi terjadi efek samping semacam kelumpuhan dan akhirnya KO-nya memburuk bukan karena sel kankernya, tapi karena terjadi nekrosis. Jadi semacam kematian sel di tangan. Kematian sel itu kan di jalur proses obat kanker itu menuju sel target seperti itu. Jadi kadang hal itu yang terjadi. Kalau efek mual muntah atau jadinya dehidrasi atau diare itu juga bisa menyebabkan penundaan sel kanker kayak proses kemoterapi. Nah, selain kemoterapi yang menggunakan obat, ada pilihan lain adalah radioterapi, sinar. Cuman kalau kemoterapi itu bisa dengan jeda waktu misalnya 2 minggu sekali atau seminggu sekali atau sebulan sekali tergantung protokol terapi yang diberikan. Tapi kalau radioterapi ini setiap hari. Program radioterapi kalau di rumah sakit yang punya unit layanan kemoterapi dan radioterapi itu dilakukan setiap hari, walaupun sehari hanya 15 menit di sinar, tapi dilakukan setiap hari selama jam kerja, misalnya Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, tergantung jam kerja dari rumah sakit tersebut. Itu harapannya lebih spesifik. Tapi ya tidak semua kanker bisa dengan radioterapi. Kalau yang kanker yang dia solid kanker itu ada 2 macam, ada solid ada non solid. Kalau solid kanker itu misalnya kanker tulang, kanker payudara, kanker paru. Jadi dia yang nempel gitu loh, yang nempel selnya membelah, akhirnya menimbulkan benjolan dan nempel di organ tubuh kita. Tapi ada yang non solid, contohnya kanker darah, itu kan tidak solid. Terus limfoma, kanker getah bening, dia menyebar ke seluruh tubuh dan prognosisnya jauh lebih buruk ketika kanker non solid, karena dia kan sel pembawa. Misalnya kanker darah itu sebenarnya dia adalah leukemia ya, jadi kelebihan sel darah putih. Awalnya sel darah putihnya normal, tapi kemudian dia terekspresi berlebihan, akhirnya mengambil tempat sel darah merah. Akibatnya kita terjadi anemia, kekurangan sel darah merah. Efeknya kita kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi. Nah, sel darah putih sendiri sebenarnya kan dia adalah satu sel yang berfungsi untuk pertahanan tubuh kalau dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi berlebihan ya akhirnya dia malah jadi bumerang gitu ya, menyerang tubuhnya sendiri.
Itu. Nah, radioterapi lebih untuk sel yang solid, misalnya sel tulang, ya dia di radio, kadang tuh muncul sel tulang itu di area lutut misalnya, ya dia di radioterapinya di sinarnya di area sel tulang itu, ada di lutut misalnya seperti itu. Kemudian nah, imunologi biosensor. Ini kita membayanginnya rodok susah karena memang tidak ada, maksudnya tidak banyak digunakan. Cuman produksi kosmetik L'Oreal dan Corparis itu sudah memanfaatkan sediaan nanopartikel untuk krim. Ya harganya mungkin luar biasa ya, dan itu bukan yang beredar di Indonesia, tapi sudah dikembangkan oleh L'Oreal dan Corparis berupa krim dan lotion. Tujuannya tadi supaya absorpsinya lebih baik. Jadi efek dari krim yang dibuat misalnya sebagai anti-aging, umumnya untuk anti-aging, jadi mencegah pengerutan, atau whitening itu lebih lebih efeknya lebih cepat dengan menggunakan bahan aktif yang mereka pakai, bukan menggunakan bahan-bahan yang tidak boleh seperti hidrokinon atau merkuri seperti itu. Jadi dia membawa bahan aktif dari kosmetiknya itu supaya menyerap di kulit dengan lebih baik, karena ukurannya dia nano size, lebih kecil dari ukuran yang biasanya. Tapi nggak tahu harganya terus berapa ketika dia krim dibuat dengan teknologi nano partikel emas. Kemudian kalau tadi adalah nanopartikel gold, nanopartikel, jadi dia dari AU ya, AU apa sih singkatannya tuh, bahan dasarnya adalah emas. Kalau ini adalah green nanoteknologi. Green nanoteknologi adalah bahan obat yang dibuat dari obat yang dibuat dari bahan alam, tapi ukurannya adalah nano size. Kalau yang misalnya kita lihat ada fitofarmaka ya, bedanya jamu dengan fitofarmaka, sama-sama dari bahan alam. Jamu itu tidak terstandar, standarnya ya 1 saset, cuman dalam 1 saset itu mengandung berapa miligram flavonoid apa gitu, tidak teridentifikasi. Tapi kalau fitofarmaka itu sudah terstandarisasi. Misalnya dalam daun ungu, dia mengandung flavonoid yang bisa untuk mengobati ambeien. Nah itu diekstrak. Kalau nek jamu kita ngerebus daun ungunya aja diminum itu jamu. Tapi ketika dia dipakai sebagai obat yang nantinya menjadi kapsul misalnya, nah itu sudah terstandar dalam kapsul daun ungu itu mengandung daun ungu sekian miligram. Nanti ekivalen dengan flavonoid apa sekian miligram, yang itu berfungsi sebagai obat ambeien misalnya seperti itu. Atau kurkuma, kalau kita minum kurir asem yaitu minum jamu. Tapi kalau kita minum apa ya contohnya yang ada kurkuma murni itu, kurkuma murni dia benar-benar santorisa 20 mg, yaitu berarti fitofarmaka. Jadi membedakannya itu bahannya sama tapi bisa disebut sebagai jamu, bisa juga disebut sebagai fitofarmaka. Nah, teknologi ini adalah membuat fitofarmaka dalam bentuk nano size. Kalau jamu itu kan rebusan-rebusan, godong-godongan itu ya direbus gitu nggih. Bahkan ada sekarang kalau teman-teman pernah jalan-jalan ke Tawangmangu, di sana dikembangkan pengobatan herbal dengan jamu.
Bahkan sekarang ada satu komunitas apoteker, apa sih istilahnya, selalu teman saya soalnya ikut di Wonosobo, ada satu komunitas itu. Teman apoteker, salah satu teman apoteker, beliau aktif di komunitas itu. Apoteker herbal gitulah istilahnya. Tapi ada namanya sendiri, saya lupa. Apoteker herbal. Jadi dia belajarnya adalah mengobati pasien ya, tentunya penyakit-penyakit yang sederhana, yang misalnya diare, pusing, pegel gitu nih. Tapi kalau yang sampai patah tulang itu ya nggak bisa, tetap harus dilakukan tindakan operasi. Itu menggunakan bahan alam. Pusatnya ada di Tawangmangu. Kalau di Tawangmangu ada kliniknya. Jadi klinik benar-benar tidak menggunakan obat. Jadi dia menggunakan simplisia gitu lah, kalau teman-teman praktek farmakognosi ya. Ada simplisia daun apa gitu. Dan di Tawangmangu juga dikembangkan kebunnya. Jadi kebun untuk sebagai source atau penghasil dari simplisia yang disediakan di klinik tersebut. Dan sekarang mulai dikembangkan. Jadi mereka itu menggabungkan antara terapi, mereka mengistilahkannya adalah terapi nabawi. Jadi dengan bekam, kemudian obatnya dengan simplisia, jamu. Dan kalau dulu kan nun sewu nek tukang bekam itu ya apa pak siapa gitu ya. Sekarang banyak apoteker yang mempelajari ilmu itu. Mereka sudah lulus apoteker, memang ada perhimpunan komunitas sendiri dan itu diakui oleh IAI. Jadi memang boleh menggunakan herbal. Bahkan yang mulai disondingkan di rumah sakit itu membuka klinik herbal atau klinik akupuntur. Kemarin saya main ke Jember, RSUD Jember, dia punya klinik akupuntur. Jadi klinik yang medis, penyakit dalam, anak, bedah itu ada, rame. Tapi klinik akupuntur juga rame. Gitu. Jadi berdampingan antara pelayanan medis dengan pelayanan yaitu medis, termasuk medis juga, tapi medis yang bukan seperti umumnya ada di rumah sakit lain. Nah, karena perkembangan teknologi mengarah kepada fitofarmaka, jadilah dikembangkannya green nanoteknologi. Kalau di Indonesia memang belum bisa bikin amoksisilin gitu ya, tapi di Indonesia bisa bikin kurkuma gitu, karena source-nya banyak. Nah ini belum berubah slide-nya, oke. Nanopartikel itu jika ukurannya 10 sampai nanopartikel didefinisikan sebagai partikel dengan ukuran 10 sampai 1000 nanometer. Kemudian pada ukuran ini sifat fisik, kimia, dan biologi berubah secara mendasar dari sifat individual atom atau molekul. Saking kecilnya ukuran, kadang sifat fisiknya bisa berubah. Makanya dia bisa menyebabkan, misalnya gini, dalam kondisi normal, dia termasuk sulit larut, sulit diabsorpsi. Tapi ketika dia menjadi nanopartikel, dia akan berubah menjadi produk yang mudah larut atau mudah diabsorpsi. Makanya ini teknologi dikembangkan. Nah, yang mulai dikembangkan adalah emas, perak, besi, zinc, dan logam oksida, karena memang ini dibuat dari logam. Nah, garis besar nanopartikel sendiri dibagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe polimer, seperti yang dulu tumpuk-tumpuk gitu. Kemudian nanopartikel lemak padat, solid lipid. Nanopartikel ini akan pertemuan minggu depan, besok Jumat insya Allah. Nah, tadi keuntungan nanopartikel adalah dia merubah sifat fisika kimianya, jadi harapannya dengan bisa
bisa diabsorpsi lebih baik, bisa larut lebih baik, dia akan lebih efektif dan lebih aman. Langsung menuju sel target. Nah, green nanopartikel ini adalah pengembangan nanoteknologi untuk obat-obat herbal. Kemudian ada green synthesis. Jadi metode sintesis menggunakan media tanaman sebagai bioreaktor untuk sintesis senyawa atau nanopartikel. Jadi dia bahan alam. Meminimalkan limbah, penggunaan pembantu yang ramah lingkungan dan material yang terbarukan. Jadi ini yang harapannya mengurangi bahan-bahan sintetis kimia, sehingga limbah yang diharapkan lebih green, lebih bersahabat dengan lingkungan. Ada novel drug delivery system. Nah, ini sistem pengantar obat yang lebih modern dengan cara mengontrol pelepasan obat sehingga aktivitas farmakologinya menjadi lebih baik. Apapun teknologi yang kita gunakan, tujuannya adalah supaya efek farmakologinya lebih baik. Dengan dosis kecil, dia sudah mampu memberikan efek yang baik. Tujuannya adalah itu. Karena dengan dosis kecil ya memang harapannya efek toksiknya lebih sedikit. Makanya ini dikembangkan di obat-obat kanker. Kalau proses kemoterapi, lebih banyak protokol terapinya menggunakan kombinasi obat, tapi dengan dosis yang kecil-kecil. Itu lebih dipilih daripada menggunakan satu jenis obat tapi dosisnya besar. Ketika satu jenis obat dengan dosis besar, efek sampingnya jauh lebih besar dibandingkan kalau kita menggunakan banyak obat dengan dosis kecil. Kombinasinya bisa 2 atau 3 jenis obat kanker. Nah, ini yang selanjutnya tentang NDDS. Pembawanya yang tergolong dalam NDDS adalah sistem pembawa fosfolipid. Kemarin sudah dibahas, ada liposom, neosom, transfersom, fitosom. Itu adalah fosfolipid. Fitosom adalah teknologi liposom, dia dengan bahan alam. Kemudian sistem pembawa berbahan dasar lemak solid lipid nanopartikel. Besok insya Allah kita bahas. Kemudian sistem pembawa berbasis surfaktan judulnya, contohnya adalah misal. Kemudian polimer bahan alam seperti kitosan dan dendrimet. Kitosan didapat dari apa sih? Kitosan didapat dari kulit udang. Jadi dia pembawanya diproduksi dari kulit udang, zat kitin. Nah, untuk ringkasan dari keuntungan nanopartikel adalah bisa menembus sel dengan lebih baik karena ukurannya yang kecil. Harapannya permeabilitas meningkat, bioavailability meningkat, efeknya meningkat. Kemudian juga dia didesain untuk bisa melepaskan zat aktif dengan lebih baik. Jadi mendorong, karena teknologi nano ini bukan untuk zat aktifnya tapi lebih untuk pembawanya, vehikelnya. Jadi pembawa yang dia membawa obatnya di dalamnya untuk masuk ke sel target. Tujuan akhirnya adalah bioavailability meningkat. Keuntungan green synthesis kalau dia bahan alam, jadi yang disebutkan adalah ramah lingkungan. Metodenya lebih sederhana, bahannya lebih mudah didapat. Kemudian efek toksisnya harapannya minimal. Tapi kerugiannya adalah bahannya mudah teragregasi karena dia bahannya kan kecil ya.
mudah beragregasi, jadi mudah menggembel-gembel gitu. Tapi kan pastinya obat itu sudah didesain bagaimana ditambahkan obat anti agregasi. Kemudian nanopartikel hanya mampu menjerap obat dalam jumlah terbatas karena ukurannya yang kecil, jadi dia tidak bisa untuk dosis-dosis besar seperti misalnya 500 mg itu tidak bisa karena dia ukurannya kecil. Kemudian memudahkan terjadinya burst release karena ukurannya kecil itu dia bisa nggak, kalau misalnya pecah tuh langsung bus gitu, nggak terkontrol lagi pelepasannya. Ini kerugiannya, dan yang pastinya adalah mahal. Nah, zat aktif yang digunakan adalah artinya pemilihan teknologi nanopartikel ini untuk bahan-bahan dengan bioavailability kurang baik. Contohnya kurkumin. Kurkumin itu kelarutannya rendah, metabolisme lintas pertamanya tinggi. Jadi wis kelarutannya rendah, metabolismenya tinggi, jadi belum dia berefek dia sudah hilang, sudah dibuang. Nah, untuk apa sih janjano kurkumin itu gitu ya? Kurkumin itu digunakan untuk penambah nafsu makan kalau dia pada anak-anak. Tapi pada kasus orang dengan gangguan fungsi hati, dia sebagai hepatoprotektor. Diberikan juga kepada pasien-pasien yang mengkonsumsi DILI, DILI, drug drug inhibitor liver injury. Jadi obat-obat yang menyebabkan gangguan liver, contohnya adalah rifampicin. Jadi kalau teman-teman nanti ada tetangga atau siapa yang dia mengkonsumsi obat itu TB yang ada rifampicinnya, terkadang diberikan pendamping yaitu kurkuma. Karena rifampicin itu luar biasa efek sampingnya di hepar. Diberikan kurkuma harapannya sebagai hepatoprotektor untuk melindungi hepar pasien. Tapi dia punya bioavailability yang sangat jelek karena kelarutannya jelek. Makanya dibuatlah dalam sediaan green nanopartikel. Kemudian zat pembawanya kalau green nanopartikel adalah kitosan. Dia dari bahan alam, udang. Nah, selain sebagai yang biasa digunakan sebagai pembawa, kitin itu juga dia punya efek anti kolesterol. Ya Allah menciptakan segala sesuatunya pasti ada racun, ada obatnya gitu ya. Udang itu salah satu seafood yang kolesterolnya tinggi, lebih tinggi dari ikan. Nah, ya Allah menciptakan kulitnya itu sebagai anti kolesterol. Padahal kalau kadang masak udang itu kan malah kulitnya dibuang gitu ya. Nah itu jangan dibuang sampai bersih, karena di kitinnya itu dia sebagai anti kolesterol. Nah, kitosan ini memiliki kemampuan untuk membuka kait antar sel, peptide junction pada membran usus secara sementara. Jadi dia tuh buka ke lawang supaya buka ke pintu selnya supaya obat itu bisa masuk dengan lebih mudah. Makanya dia permeabilitasnya lebih baik. Ini kitosan merupakan polimer yang diperoleh dari hidrolisis cangkang kitin. Polimer kitin yang berasal dari sumber alam yaitu cangkang hewan laut. Ya tidak hanya udang, bisa juga dari cangkang kepiting, cangkang kerang. Tapi yang banyak dikembangkan adalah dari kulit udang. Tidak menimbulkan efek samping atau efek toksik, tapi bisa menimbulkan alergi, terutama pasien dengan alergi hewan laut, itu bisa terjadi alergi. Nah, prosedur pembuatan green nanopartikel dilakukan tahap pengumpulan bahan, kemudian pembuatan simplisia menjadi sintesis. Ya, ini karena bahan alam.
Kemudian dilakukan percobaan apakah kondisi bagaimana bahan terbaik yang menghasilkan sediaan disperse nanopartikel yang stabil dan homogen. Semuanya dilakukan secara laboratorium. Kayak praktikum farmakognosi kalau teman-teman melakukannya. Kemudian evaluasi yang dilakukan adalah setiap bahan itu ada evaluasinya. Evaluasi yang dilakukan antara lain pemeriksaan ukuran partikel dengan menggunakan alat partikel size. Jadi diukur partikelnya apakah semuanya terhomogenasi dalam ukuran nano size. Kemudian dengan potensial zeta untuk melihat efek potensinya terjadi agregasi atau tidak dengan menggunakan alat zeta sizer. Kemudian pemeriksaan morfologi partikel dengan menggunakan alat scanning elektron mikroskop. Jadi untuk dilihat apakah dia bentuknya seragam atau tidak, bentuknya kecil semua atau tidak. Kalau kecil semua dengan pemeriksaan particle size. Tapi kalau morfologi partikel dengan untuk melihat bentuk sediaannya. Kemudian sistem nanopartikel banyak diteliti dan eksplorasi untuk berbagai macam aplikasi biomedis, sel kanker, obat kemoterapi terutama. Kemudian penggunaannya untuk memperbaiki indeks terapeutik dari obat yang dienkapsulasi. Jadi ya kembali lagi semua teknologi digunakan untuk memperbaiki bioavailability dari obat. Harapannya ketersediaan obat di dalam darah meningkat, efeknya meningkat, toksisitas turun. Tujuannya adalah itu. Untuk pertemuan ini dua materi itu yaitu gold nanopartikel dan green nanopartikel. Kesimpulannya sederhana bahwa semua teknologi digunakan untuk meningkatkan efikasi obat. Meskipun dengan biaya yang lebih mahal dibandingkan ketika dengan teknologi yang biasa konvensional, tapi ketika itu dibutuhkan maka tetap akan dikembangkan. Oke, ngapunten saya ada kegiatan setelah ini. Kalau misalnya dia mau didiskusikan, silahkan disampaikan boleh. Atau lewat chat juga silahkan. Belum ada, Bu. Belum ada nih. Kalau misal nanti sore saya coba saya lihat, saya nanti misalnya nanti sore bisa ya. Nanti untuk bahas yang satu tema terakhir solid teknologi. Besok supaya bisa kuis dan diskusi persiapan ujian gitu nih. Nanti saya lihat. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan ya kita 6 kali pertemuan saja. Terus besok materi dulu, baru setelahnya atau kuis dulu untuk materi 4 pertemuan, terus nanti setelahnya kuis untuk SPO. Kuisnya seperti kemarin aja, jadi mengerjakan soal bareng-bareng. Gitu nggih? Kalau tidak ada, Ahwan, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.